Gua harus ada bukti, Pak, sekarang, Cocok, Pak. Pak. Oke, oke ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Selamat malam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. ya Malam. salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran dalam setiap setiap aktivitasnya dan tentunya kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan. Jadi ini nanti kita akan melanjutkan duet yang kedua. Hari ini temanya adalah bagaimana menggunakan Zotero. Nanti kalau untuk yang lain teman-teman silakan belajar sendiri karena menurut saya Zotero ini adalah yang paling mudah. Terus kemudian yang kedua, kita akan belajar menggunakan AI. Nah, nanti kalau teman-teman punya kesibukan yang luar biasa sehingga tidak sempat untuk menulis, ya teman-teman bisa menggunakan bantuan AI. Tuh. Tapi tentunya ada batasan-batasan tertentu ya. Ya, teman-teman nanti buatnya jangan sekali langsung jadi. Nah, jadi tahap demi tahap, nah itu akan lebih aman. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu, ya. Silahkan dibuka untuk videonya, mungkin sebentar aja. Setelah itu silahkan bisa ditutup kembali. Oke, yang belum dibuka, silahkan. Oke, Bentar. Ardian. Oke, sip. Oke, jangan lupa senyumnya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar, tahan dulu. Sekali lagi, boleh ganti gaya? Satu, dua, tiga. Oke, oke, terima kasih kawan-kawan. Silakan kalau mau ditutup kembali ya. Mas Ardian, Saya hati-hati ya di jalan ya. diinvestasiin, Pak, berdua-duanya. Siap, Pak, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oke. Ini share screen saya masih nyala ya ini ya? Masih, Pak, masih. Masih, Masih. Pak. Ya. Nah, oke. Yang pertama, teman-teman, jadi kita akan belajar menggunakan yang namanya Zotero. Mana di Zotero. Nah, ini tampilan untuk Zotero ya. Jadi saya sudah menggunakan Zotero itu sudah lama, sehingga ini sudah terkumpul banyak banget, banyak sekali terkait dengan literatur-literatur yang sudah pernah saya gunakan gitu. Mulai dari buku, kemudian ini ada apa ini? Oh, artikel jurnal, kemudian ada lagi artikel dari koran. Ini saya ambil dari Tempo, bisa dimasukkan semuanya. Ada Black Law Dictionary, kemudian ada book chapter juga. Kalau punya saya sendiri, nah ini, ini bagian dari book chapter. Jadi beda ya teman-teman ya. Eh, Buku biasa dengan book chapter. Kalau buku biasa itu dia satu buku penulisnya satu atau dua. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan penulisnya banyak, nah itu biasanya dia masuk dalam kategori
book section atau book chapter. Jadi biasanya per bab itu ada penulisnya sendiri-sendiri. Kalau apa namanya penulisnya itu per bab sendiri-sendiri, itu namanya ini book section. Karena di dalam Zotero itu banyak macam-macam apa namanya jenisnya. Mulai dari buku, blog post ya, kemudian book section, case ini kasus, conference paper dan seterusnya, bahkan film pun bisa dijadikan rujukan. Kalau teman-teman wawancara ini bisa pakai interview, kemudian artikel jurnal nanti pakai ini, pakai artikel koran, majalah dan lain sebagainya bisa pakai ini. Kalau misalkan undang-undang bisa pakai yang ini, statute ini. Nah, nanti saya contohkan. Nah, ini buku saya, book section. Judul bukunya adalah ini, Menimbang Keadilan, Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman. Kemudian di bagian saya itu di bab 11, nah itu saya nulis tentang teknologi dan privasi, tantangan baru bagi tata negara. Nah, kemudian autornya, penulisnya silahkan ditulis, namanya siapa. Kalau semisalkan eh, apa namanya, ada editornya, silahkan editornya ditulis. Dan untuk gelar, kebiasaannya sih tidak ditulis. Jadi cukup namanya saja, gelarnya tidak usah dituliskan. Nah, kemudian yang wajib minimal ada tentunya adalah judul, kemudian nama penulis, nama editor kalau ada, kemudian tempat terbit, penerbitnya siapa, dan tahun terbitnya. Nah, itu wajib harus ada. Nah, itu kemudian, nah ini contoh buku saya juga yang ditulis oleh beberapa dosen rekan-rekan saya. Nah, ini ada banyak, enggak apa-apa. Kalau penulisnya ada 10, tulis semua 10. Kalau penulisnya 2, tulis 2. Nah, jangan sampai ada penulis yang tertinggal. Nah, ini judulnya adalah Ragam Metode Penelitian Hukum. Penulisnya ini, kemudian tempat terbit, penerbitnya siapa, tanggalnya siapa. Nah, kalau ISBN ini biasanya opsional. Saran saya, jangan dimasukkan langsung di drag filenya, kemudian di drop di sini jangan. Tetapi input saja secara manual. Karena kalau otomatis, biasanya untuk yang di bagian sininya itu akan kacau. Kadang jadi tulisan Cina, kadang malah keliru. Nah, saran saya, input manual aja dari sini. Nih, dari yang lingkaran hijau ini. Nah, teman-teman bisa milih sendiri. Mau mau yang apa gitu. Nah, saya contohkan satu ya. Di sini saya pengen memasukkan buku misalkan. Nah, bukunya oh, ini buku. Nah, di sini kan kosong semua nih. Nah, baru kita isi. Ini saya sudah menyiapkan buku yang hasil scan-scanan. Nah, judulnya Ilmu Perundang-undangan. Nah, coba kita masukkan. Ilmu Perundang-undangan. Nah, title-nya ini judulnya. Kemudian kita isi autornya. Nah, namanya Khalid.
Nah, nggak usah pakai gelar. Nah, terus perhatikan ada kotak kecil di sini, ya. Itu kalau bisa pilih aja yang ini, yang ada satu apa namanya, satu kotak aja ini, satu kolom aja. Nanti kalau misalkan seperti ini, teman-teman harus memilah nama depannya siapa, nama belakangnya siapa, gitu. Nah, kalau saya lebih seneng ini aja, tulis namanya, misalkan nama saya Muhammad Fajar Stik Widodo, udah tulis gitu aja. Nggak perlu dipilah antara nama depan sama nama belakang. Oke, lanjut yang wajib ada berikutnya, itu adalah place-nya. Tempat terbitnya di mana? Nah, kita cari. Tempat terbitnya, nah ini, di Medan. Kemudian penerbitnya CV Manhaji. Nah, tulis saja CV Manhaji. Kemudian untuk tahun terbitnya ini Oktober 2014. Nah, itu. Nah, ini adalah hal yang wajib harus ada. Nah, kalau tadi kan ada editornya, bisa ditambahi dengan editor. Tinggal klik yang tanda panah ini, bisa nggak? Nah, lalu kemudian ini diganti editor. Nah, kita lihat namanya siapa. Yang pertama adalah Fatimah. Kita ketik namanya Fatimah. Oke, sudah. Kemudian ada satu lagi editornya. Ada dua. Syafruddin Syam. Syafruddin Syam. Nah, itu. Autornya satu, editornya dua. Nah, kalau teman-teman mau nambahi ISBN-nya juga, bisa. Nih, ada nggak ISBN-nya? Nah, ini. 978602. 978602. Kemudian 71624. 71624. 26. Nah, dia akan otomatis kalau di enter akan terpilah-pilah sendiri. Kalau angkanya bener loh ya. Nah, mungkin pakai bahasa Inggris. Nah, oke. Nah, ini kalau terdetek, di sini pasti ada month dan year-nya, tahunnya. Tapi kalau tahun aja, di sini akan muncul huruf Y saja. Jadi teman-teman lebih ringkesnya ya silakan pakai tahun aja. Nah, gini, kalau Oktober 2014 ini opsional aja. Nah, bebas teman-teman. Nah, itu adalah contoh untuk memasukkan buku. Kalau artikel jurnal, ya tinggal klik aja nih. Jurnal artikel itu misalkan. Nah, ini isian wajibnya antara jurnal, antara artikel jurnal dengan buku itu berbeda, kawan-kawan. Jadi di sini saya juga sudah mempersiapkan juga artikel. Nah, ini artikel saya. Nah, ini saya copy judulnya,
Kemudian saya masukkan di sini. Nah, kebiasaan saya, biasanya sih saya nggak suka kalau kapeslokan kayak gini. Biasanya akan saya ganti besar kecil hurufnya. Tapi untuk mempersingkat waktu, sementara gini aja nggak apa-apa. Kemudian penulisnya, tadi ada dua, Avicenna Aulia Anita dan saya. Tulis saja. Kemudian nanti tambah lagi autor keduanya. Nah, kalau sudah diinput biasanya akan muncul otomatis seperti ini. Nah, tuh. Kalau artikel jurnal, itu yang wajib itu ini, volume. Volume berapa ini? Kita lihat. Volume 7 nomor 2. Nah, ini. B-nya tulis saja 7. Nah, isu ini biasanya nomor. Nah, tulis saja 2. Tanggal terbitnya kapan? Ini Juli 2023. Nah, atau tulis tahunnya aja nggak apa-apa, teman-teman. Kemudian publication-nya, penerbitnya, itu jurnal apa? Nah, di sini saya yang menerbitkannya di Jurnal Mahakim. Ada tulisannya, Jurnal Mahakim. Nah, di bawah ini. Tulis saja Jurnal Mahakim. Nah, ini udah ada. Nah, betul. Nah, biasanya kalau jurnal yang sudah terindeks, itu kalau ditulis DOI-nya aja, itu biasanya langsung muncul secara otomatis. Nah, tapi kalau saya lebih suka yang manual seperti ini, karena nanti kalau saya input manual dan ternyata salah, ya jadi kerja dua kali nanti. Nah, gitu teman-teman. Itu untuk jurnal. Yang wajib ada itu adalah judul, kemudian penulisnya, penulis satu, penulis dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian ini tempat terbitnya, volumenya, isunya, dan tanggal. Nah, ini minimal harus ada. Itu. Oke. Itu untuk artikel jurnal. Pun begitu pula kalau misalkan teman-teman ada apa tadi nah ini newspaper artikel, ya sama juga ngisinya. Ya standarnya kalau misalkan mau bagus ya isi aja keseluruhan. Misalkan judul, kemudian autornya, penulisnya siapa, terus kemudian publicationnya siapa, korannya apa ini Detik Sumut saya ambilnya, tanggal berapa, language-nya, bahasanya. Nah, ini yang penting nih, URL-nya nih, alamatnya bisa diakses di mana. Nah, ini kopinya, silakan teman-teman alamat linknya, silakan teman-teman copy. Nah, nanti dipastekan di sini. Kemudian ini tanggal mengaksesnya kapan. Nah, ini juga penting nih kalau di dalam newspaper artikel. Karena takutnya nanti ternyata ada revisi-revisi. Nah, sehingga kalau ada ini aman. Tuh, itu untuk newspaper artikel. Kemudian ada lagi webpage. Nah, ini halaman web. Nah, ini saya mengutip visi dan misi Polda Maluku. Nah, ini kalau saya copy, tanggal diaksesnya kapan, bahasanya apa. Nah, itu. Jadi semakin lengkap sebetulnya semakin bagus. Nah, tapi kalau misalkan lengkap ya datanya harus betul. Jangan sampai keliru. Gitu, teman-teman. Terus apa lagi nih? Hmm, nah, ini kalau blog post bisa. Terus kemudian, nah ini
file presentasinya Prof. Jimli. Nah, ini saya masukkan. Ini boleh digunakan sebagai literatur, boleh. Kemudian, apa lagi? Teks sudah. Oh, ini. Statut undang-undangnya. Nah, undang-undang atau keputusan boleh dimasukkan sini. Ini saya ingin mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 PUU sekian. Nah, yang wajib diisi itu adalah namanya ini dan ini, date-nya ini. Tanggal terbitnya itu kapan. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada tahunnya, di dalam tulisan munculnya ND, no date, itu biasanya. Nah, itu ini kalau misalkan kamus ya, pakai dictionary. Nah, ini saya biasanya pakai Oxford. Kalau ada istilah, apa namanya, istilah asing gitu. Kemudian bisa pakai KBBI juga. Nanti silahkan diakses di, apa namanya, website resminya. Terus satu lagi. Ini laporan. Terus, apa lagi? Nah, ini kalau misalkan pakai tesis, skripsi ataupun disertasi bisa pakai format ini ya. Nah, ini adalah tesis S2 saya. Saya membahas soal kedudukan organisasi advokat sebagai wadah tunggal di kamus. Nah, ini hasil wawancara bisa. Nah, ini hasil wawancara dengan Bapak Kiki selaku masyarakat Kota Ambon. Nah, ini silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, itu untuk menginputnya teman-teman ya. Tinggal klik ini dan pilih mana yang sesuai dengan jenisnya. Nah, sekarang adalah soal memasukkan kutipan ke dalam tulisan kita. Nah, kemarin teman-teman sudah disuruh di tugas itu untuk membuat kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, namun di dalam praktek penulisan, saya lebih menyarankan teman-teman itu menggunakan kutipan tidak langsung. Jadi teman-teman silakan mengutip dari sumber manapun ya. Kemudian teman-teman paraphrase atau kemudian susunan katanya itu teman-teman ganti ya. Pokoknya jangan sampai merubah makna. Karena kalau maknanya berubah, nah itu yang berbahaya gitu. Nah, silahkan maknanya dirubah gitu ya. Kalau misalkan kesulitan, pakai aja AI ya. Pakai ChatGPT bisa, pakai Gemini bisa, atau pakai yang lain aplikasi yang khusus untuk paraphrase. Nah, itu ada. Daripada nanti Turnitinnya kena banyak. Karena kalau mahasiswa hukum itu biasanya Turnitinnya itu kena banyak di bunyi peraturan perundang-undangan, kemudian di kutipan, ya kutipan buku. Nah, biasanya lupa nggak di paraphrase tuh pasti kena. Nah, itu maka sebisa mungkin teman-teman ya gunakan kutipan tidak langsung saja. Jangan pakai kutipan langsung. Kalau memang benar-benar terpaksa gitu ya, seperti apa namanya menggunakan apa namanya terjemahan Al-Quran atau terjemahan yang itu nggak bisa diparafris misalkan. Ya silakan pakai aja kutipan langsung nggak apa-apa. Tapi saran saya jangan banyak-banyak. Nah, nanti kalau kena susah untuk nguranginnya. Gitu. Oke, sekarang
Kita, Boleh tanya nggak, Pak? oke, silakan. Pak, ini nanti tuh kita berarti input karya ilmiahnya di aplikasi Zotero ya, Pak? Ya, boleh Atau Zotero, boleh Mendeley, silakan. oh, berarti nanti linknya dikasih ke Bapak atau gimana? Link apa? Biar bisa dilihat semua orang itu pasti yang punya Zotero ya, Pak, udah pasti bisa dilihat ya, apa gimana? Maksudnya gimana? Karena kan kalau Zotero ini kan kalau misalkan teman-teman baru nginstal nih, pasti ininya kan kosong. Iya, iya, Pak. Nah, itu teman-teman harus ngisi manual di sini. Nah, biar Bapak bisa periksa betul atau Nah, tidaknya apa itu nanti. gini. Nah, ini adalah apa namanya? Tulisan saya yang masih proses. Ini tulisan book chapter. Jadi saya membahas perlindungan data pribadi dalam konteks hukum keperdataan. Nah, ngeceknya sebenarnya mudah aja teman-teman. Tinggal klik gini. Ya kalau teman-teman ngirimnya Word, pasti akan muncul blok abu-abu seperti ini. Nah, itu sudah pasti dan sudah meyakinkan. Nah, kayak ini. Itu pasti pakai aplikasi. Nanti bentuknya teman-teman seperti ini juga. Sebagai penulis dan tahunnya. Nah, gitu. Oh, baik, Pak. Nah, enaknya, Berarti nanti yang hmm, dikumpulkan ke Bapak seperti ini gitu ya, Pak? ya, Word-nya Oke, aja baik, Pak. dikumpulkan. Gitu. Baik, Nah, Pak. Terima kasih, Pak. oke. Enaknya teman-teman, kalau pakai aplikasi itu, kita bikin apa, daftar pustakanya, itu kita tinggal klik ini aja. Nih, add bibliografi. Nah, otomatis dia akan terregenerate seperti ini. Langsung otomatis dia akan apa namanya membuat sendiri. Tinggal kita rapikan aja eh, apa kerapiannya gitu. Nah, kalau dibuat secara otomatis ya, itu pasti akan muncul ininya, muncul bloknya ini sampai bawah. Kalau ada yang nggak keblok, teman-teman, nah itu bisa saya pastikan tidak menggunakan Zotero atau Mendeley gitu. Nah, nanti disesuaikan ya dengan apa namanya format penulisannya di UT nanti seperti apa. Nah, ini tinggal merapikan saja. Nah, gitu. Nah, sekarang untuk cara memasukkannya, sebenarnya gampang aja, teman-teman. Tinggal teman-teman, nah, ini, teman-teman silakan klik ini kalau pakai Zotero loh ya. Kalau pakai Zotero nanti tinggal klik ini. Kalau pakai apa namanya Mendeley, nah nanti dia akan posisinya di sini. Nah, kalau pakai yang terbaru, dia akan muncul seperti ini ya. Ini akan login mengarahkan ke sini. Nah, akunnya Mendeley. Nah, baru bisa kita pakai. Nah, saya nggak sukanya kalau pakai Mendeley itu dia terlalu ribet untuk login-login sehingga ya agak males aja sebetulnya kalau pakai Mendeley itu. Sebetulnya kalau mau bagus-bagusan ya bagusan Mendeley karena dia sudah terkoneksi dengan artikel jurnal yang apa namanya lebih lebih lengkap lah seperti itu. Tapi kalau saya agak males karena ya itu tadi harus login-login beda dengan Mendeley. Tadi beda dengan Zotero. Kalau Zotero itu sekali open ya langsung kayak gini tampilannya. Nggak perlu apa harus login. Nah, caranya teman-teman, kalau pakai Zotero, kalau Zotero itu ada tabnya tersendiri di sini. Nih, teman-teman tinggal klik ini aja. Nah, akan muncul seperti ini. Cari penulisnya siapa gitu misalkan. Prof. Jim Lee. Nah, ini.
sudah muncul. Nanti buku-bukunya apa, tinggal teman-teman pilih aja. Tinggal pilih, kemudian enter. Udah gitu doang. Ini kalau diklik, nah dia akan berubah warna ini. Ada warna abu-abunya. Ini juga, ini juga. Nah, seperti itu. Nah, pengaturannya, teman-teman, nih, di nih dokumen reference, kita pakai yang ini, American Psychological Association, namanya APA, ya, yang 7, yang paling terakhir lah. Karena bentuknya ini dengan yang biasanya kita kenal itu berbeda. Nah, kalau pakai yang ini Chicago Manual of Style yang full note itu dia muncul footnote-nya. Tetapi kalau gaya selingkungnya UT dia nggak pakai yang ini, dia nggak pakai footnote, tapi dia di body note-nya ini, di bagian tulisan utamanya. Nah, kelemahannya ya tentu datanya tidak selengkap ini, gitu ya. Biasanya ini saya kasih halaman, kalau misalkan pakai footnote. Tapi kalau kemudian dari instansi yang berkait menghendaki pakai APA, ya kita pakai ini, APA ini. Nah, nah, otomatis dia akan kembali lagi seperti tadi. Nah, gitu teman-teman. Teman-teman mau nyari apapun, boleh. Nah, ini Jimli Asidik langsung muncul di sini. Jadi, otomatis ya. Kalau nggak otomatis, teman-teman tinggal ini aja. Pencet refresh ini aja. Nah, nanti otomatis dia akan mengupdate gitu. Misalkan, oh di sini nih S-nya asidik ini kurang satu gitu. Teman-teman betulkan di Zotero, ya, di sini. Kemudian di refresh. Pasti di sini akan otomatis berubah. Nah, kalau pakai Zotero, ya teman-teman itu sebelum menggunakan ini, ya sebelum menggunakan aplikasi yang apa tab yang di sini, itu teman-teman harus buka dulu Zotero-nya agar dia ketika diklik yang ini dia langsung nyambung ke Zotero. Dan tolong ya, mohon perhatian, jangan diklik yang ini, jangan di-unlink. Karena kalau di-unlink, ininya tidak akan keluar. Yang blok abu-abunya ini nggak akan keluar. Sehingga nanti akan menyulitkan di dalam apa namanya penilaian atau pada saat koreksi nanti. Gitu. Itu untuk Zotero. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menghapus, ya tinggal dihapus aja. Selesai. Ini masih ada, refresh. Tuh, kembali. Nah, hilang otomatis. Nah, gitu teman-teman. Ya, ini sebetulnya untuk mempermudah pekerjaan teman-teman dan untuk mengurangi kesalahan yang tidak perlu dalam penulisan daftar pustakanya. Nah, karena kalau titik titik ini sudah otomatis gitu. Oke, kemudian akan saya lanjutkan ke penggunaan AI. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke penggunaan AI. Maaf Pak, boleh bertanya Pak? Ya, ya, silakan, silakan. Nah, saya mau tanya, eh, kami ini kita semua menyusun karya ilmiahnya ini udah boleh dimulai dari sekarang apa tunggu sampai tugas 4 selesai? Boleh, sebenarnya dari minggu kemarin juga boleh. Sebetulnya gini Oh teman-teman ya, gitu Pak. untuk tugas satu itu, tugas dua, itu tidak ada penilaian. Karena kan nggak ada kolom nilainya toh, kalau teman-teman lihat. Itu hanya Iya, dikomentari saja. Nah, iya Pak, itu. betul.
Kalau untuk penilaian itu nanti ada di tugas terakhir nanti. Nilainya teman-teman tuh berapa yang muncul di akhir tuh berapa. Di tugas 4 kalau nggak salah. Itu baru penilaiannya di situ. Makanya eh, Oh, kalau teman-teman konsultasi, mending langsung dikirim aja ke WA gitu. Karena oh ya baik Kak. kalau tugas 1, 2 itu bisa aja dikirim ke apa namanya di WA nanti paling di anu cuman saya komentari gitu aja yang di e-learning karena sebagai formalitas saja. Tapi yang wajibnya itu adalah memberikan nilai ketika di akhir nanti. Baik Pak. Berarti Hmm. saya sudah boleh nyicil nyusun karir ya Pak. Ya, boleh, boleh, silakan. Ya, Baik Pak. Terima sesuaikan kasih dengan Pak. pedoman penulisannya UT ya, jangan Ya, ngikut yang lain gitu. ya baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada yang lain? Rekan-rekan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, ini kalau e-books ya, kalau untuk e-books teman-teman bisa pakai buku aja. Ini contohnya book chapter. Jadi kalau book chapter itu ya, ini tim penulisnya banyak. Hmm, Nah ini misalkan bab 1, kerangka konstitusi, pilar atau rintangan. Yang nulis Muhammad Hidayat Muchtar gitu, dari Gorontalo. Lalu kemudian lanjut lagi di bab kedua. Nah ini sudah beda penulis. Nah ini namanya book chapter atau book section. Atau istilahnya bunga rampai. Tuh. Oke, saya lanjutkan ke penggunaan AI. Oke, teman-teman bisa menggunakan yang pertama ya, ChatGPT atau Gemini. Nah, sebetulnya kalau ini ada banyak sih sebetulnya. Nah, coba ini, kemudian saya membuka yang speed texture. Nah, ini teman-teman, biasanya tuh saya malas nulis ngetik maksudnya. Biasanya saya ngomong kayak gini, kemudian direkam ya dari speech diubah ke tulisan, speech to text gitu. Nah, itu lebih enak dan beberapa kali saya nulis menggunakan ini itu cenderung lebih apa ya, mengurangi hmm, citasinya, mengurangi dari nilai angka Turnitinnya. Nah, karena saya baca, kemudian saya ngomong, saya baca apa yang saya pahami, saya omongkan, diketik otomatis, baru saya copy ke tulisan utama tadi. Nah, biasanya seperti itu saya, lebih mudah. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan ChatGPT, ya, bisa menggunakan perintah sederhana. Misalkan, eh, parafrase kalimat di bawah ini. Nah, begini saja boleh. Tapi kalau saya biasanya saya lengkapi jadi seperti ini. Ubah susunan katanya agar berbeda, namun jangan sampai merubah maknanya. Ya, kemudian saya cari teksnya nih yang mau saya paraphrase yang mana gitu. Nah, misalkan saya mau memparaphrase soal ini, sejarah mencatat. Nah, ini saya copy, kemudian paste aja di sini. Enter.
Nah, dari kalimat awalnya aja sudah berubah, sudah beda. Sejarah mencatat bahwa setelah Perang Dunia berakhir, nah ini kan sudah berbeda susunan kalimatnya. Demokrasi secara formal, demokrasi secara resmi, loh. Tinggal copy aja, di copy ya. Kemudian teman-teman bawa ke tulisan teman-teman. Saya ngampur kalian di sini aja. Ya udah, tinggal dipaste, selesai. Tinggal nanti ngasih apa itu namanya? Referensinya dari mana? Masih ini. Itu teman-teman itu lebih lebih memudahkan lah gitu. Dan saran saya itu satu paragraf aja. Nanti kalau kebanyakan, takut saya nanti apa namanya ada yang nggak nyambung gitu. Dan tentu setelah teman-teman menyelesaikan tulisan ya, tolong dibaca berulang kali. Atau kalau biasanya saya bimbing mahasiswa, itu saya minta untuk temennya atau orang tuanya, apalagi nanti siapa gitu ya, sahabatnya mungkin untuk baca. Karena kita biasanya udah jenuh untuk menulis sehingga ada typo, ada kemudian kalimat yang maknanya itu melenceng. Nah, kita nggak menyadari itu. Sehingga butuh bantuan orang lain untuk membaca. Istilahnya tuh jadi proofreading lah, seperti itu. Ya, untuk, oh ini ada typo. Misalkan nulis keluarga kurang A misalkan. Nah, itu biasanya akan lebih apa awas yang baca itu bukan kita. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini kalau untuk di ChatGPT. Kalau di Gemini juga sama juga. Promptnya nanti bisa pakai yang ini. Paraphrase kalimat di bawah ini. Ubah susunan katanya agar berbeda namun jangan sampai merubah maknanya. Nah, pokoknya jangan sampai teman-teman bikin ini. Buatkan saya artikel ilmiah untuk tugas akhir UT gitu misalkan. Nah, jangan gitu. Nah, Kenapa itu nggak boleh, Pak? Kenapa nggak boleh? ya kebangetan itu nanti satu pasti terdetek sama Turnitin ya kalau misalnya keseluruhan itu pakai apa namanya ChatGPT ini apalagi makainya gratis gitu kan yang free nah itu Oh, pasti berarti nggak kedetek boleh secara keseluruhan ya, Pak ya, berarti, Pak? ya jangan semuanya gitu Siap, siap, Pak, siap. sebagian aja tuh atau kemudian teman-teman kalau misalkan puyeng eh, nggak punya ide gitu kan ya tulis aja buatkan suatu paragraf yang mengulas soal eh, kewenangan kepolisian. Ini kayak tulisan saya tadi misalkan. Kewenangan kepolisian tentang apa? Tulisnya yang lengkap gitu kan. Tentang ruang siber. Nah, ini misalkan. Nah, ini sudah otomatis dituliskan. Nah, nanti tinggal teman-teman salin aja gitu. Nah, tapi jangan Kopi ya, banyak-banyak Pak ya? gitu. Maksudnya kalau sudah buntu aja pakai gitu. Maksudnya gunakan dengan bijak lah, jangan semuanya. Karena di sini pun nggak ada sumbernya. Kalau misal Pak, semuanya harus ada sumber apa enggak? Kayak gitu, Pak. Kalau kita ambil dari situ, Pak. ya idealnya sih harus ada sumbernya ya. Kalau misalkan Harus ada teman-teman sumber ya, mau Pak ya? nulis Siap. ini satu paragraf, dua paragraf gitu ya dalam satu topik bahasan gitu sih nggak masalah kalau menurut saya. Tapi kalau semuanya kemudian nggak ada, misalkan satu halaman itu nggak ada literaturnya sama sekali, wah itu yang mencurigakan biasanya. Siap, siap, Pak, siap. Tuh.
Nah, itu untuk ChatGPT ya. Kalau Gemini juga kurang lebih sama. Gemini itu punyanya Google. Kemudian kalau di Perplexity ini lebih kompleks lagi ya. Misalkan apa tadi? Saya ingin menulis tentang ini ya alamatnya ya, perplexity.ai tentang polisi di ruang siber. Saya ingin menulis ruang siber, jelaskan kewenangan dan tugas polri itu apa saja. Nah, seperti ini jangan coba saja. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, bahkan ini di undang-undangnya juga sudah disebut gitu ya. Dan ini sumbernya dari mana? Ini sudah ada. Nah, ini dari majalah, dari koran. Nah, itu ada. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Nanti otomatis dia akan membawa ke situsnya. Nah, jadi nggak perlu nyari satu-satu lagi. Nah, itu lebih mudah. Nah, atau misalkan eh, kita cari yang lebih umum. Kewenangan kepolisian ruang siber. Jadi ini masih proses. Nah, ini juga muncul lagi bahkan lebih banyak. Show all. Ada 8. Cari yang cocok yang mana. Nah, ini apa ini kok WinSign? Kita lihat. Nah, ini blog. Nah, gitu. Kemudian coba kita cari lagi. Artikel jurnal tentang tindak pidana pembunuhan. Nah, ini sudah muncul artikel jurnalnya. Teman-teman bisa langsung klik aja, nanti akan dibawa langsung ke webnya. Kalau masih ada tentunya nanti akan otomatis terbuka. Nah, ini sudah langsung otomatis ke download malahan. Kita buka. Penjatuhan sanksi terhadap dan seterusnya. Ini kalau artikel jurnal harusnya di sini. Tuh. Itu untuk yang perplexity.ai. Nah, itu mempermudah teman-teman untuk mencari source-nya. Tuh. Ini sudah ada rangkumannya ini. Nah, nanti ini tinggal dibawa ke ChatGPT ya, pakai prompt yang ini tadi, yang parafrase. Nah, untuk jaga-jaga, diparafrase saja di ChatGPT. Gitu, lebih mudah. Nah, terus ini lagi. Kalau teman-teman males baca artikel jurnal, tinggal buka chatpdf.com. Coba tak carikan apa namanya artikel jurnal terus tinggal bawa aja itu ke websitenya, drag and drop. Nah, nunggu diproses, bisa nggak? Nah, ketika tinggal nyari aja, apa misalkan apa kesimpulannya.
Nah, ini otomatis sudah langsung dibikin kesimpulannya. Kita tanya lagi. Artikel ya. So, artikel itu membahas apa? Nah, udah ditulis nih. Ya, tinggal teman-teman nyari yang mana. Wah, ini P18 langsung dibawa ke kesimpulan gitu kan. Definisi. Nah, cari di sini dan lain sebagainya. Oh, banyak. Teman-teman mau apa? Oke, coba kalau apa tuh metode apa yang digunakan? Coba. Ah, ini metode yang digunakan dalam artikel tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif. Dia pakai normatif. Ya, memang ini penelitian normatif memang. Nah, bahkan pendekatannya ada, pendekatan perundang-undangan sama conceptual approach ya. Ini seperti yang materi minggu lalu yang sudah saya jelaskan. Nah, itu kalau teman-teman pakai chat PDF, males baca, ya udah masukkan sini aja, tanya apa yang mau ditanyakan. Nah, itu. Kalau teman-teman bingung nyari judul, ya, masukkan aja latar belakangnya ya sebagian aja, tanyain di sini. Apa judul yang pas untuk artikel tersebut? Nah, itu bisa jawab dia. Kira-kira apa? Tuh. Nah, itu adalah manfaat penggunaan AI. Nah, ini yang kemarin juga untuk nyari artikel di sini. Sebenarnya ada lagi sih. Kalau teman-teman nyari di Google Scholar itu ya, udah sama seperti yang di portal Garuda ini, juga sama tinggal tulis aja mau yang mana, nanti artikelnya apa, tinggal di klik aja download. Gitu. Wes gitu teman-teman untuk Baik Pak, siap. malam ini sudah panjang lah ini gambar. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya sama-sama. Saya gambarnya kok hilang misalnya. Nah, oke ya. Apakah tadi ada yang belum ke foto atau masuk di tengah-tengah? Pak, nanya Pak, itu Bapak lagi di luar negeri Pak? Enggak. Oh ini hanya Oh, background aja. Qatar ya Pak ya? Oh, background. Hanya Siap Pak, siap. background. Ya, ya ini. Ya kalau dihilangin, kelihatan nggak? Jadi ini. Yes, oke, terakhir. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Terima kasih, Oke Pak. ya, kalau tidak ada, Jelas, oke, Pak. sama-sama. Jelas banget. Oke ya, kalau Terima misalkan kasih, Pak. tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk web ini. Ya, saya apa namanya? Minta maaf kalau. Pak, izin Oh satu iya, Pak. silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyain, Japri boleh. Boleh banget, boleh, ya. Ya, Siap Pak. Siap. itu dan untuk 2 minggu kemarin gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan saya slow respon karena saya ikut apa namanya pelatihan dosen di luar kota dan tugasnya luar biasa banyak sehingga saya nggak begitu fokus. Bahkan untuk yang kelas UT yang normal ya, kelas mata kuliah hukum internasional yang saya ampu itu sampai tugas berapa kemarin? Tugas 2 sama tugas 3 itu belum saya koreksi. Baru selesai tadi siang. Nah, insya Allah untuk minggu-minggu ini saya coba normalisasi dulu kesibukan saya. Nanti kalau agak slow respon dikit, apa namanya, bisa dicat lagi biar apa chat WA-nya nggak ketimbun sama yang lain gitu ya.
nggak apa-apa gitu. Mau pagi, siang, sore, Oke, Pak, malam siap Pak, nggak siap. masalah. Gitu. Kalau Pak, tugas satu saya atas nama Wida Kencanaji kok di umpan baliknya di sini Pak. Tugas belum dikumpulkan ya Pak? tugas satu udah dikumpulkan belum? Apa Pak? Atas nama Wida Kencana Aji Oh ya Pak. nanti saya ceknya nanti. Nah, ini. Siap Bapak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Yang itu Pak, yang tuat pertama belum Ya, absen gimana Pak? Gimana? Yang pertemuan pertama belum absen Pak. Oh ya Itu enggak? nanti saya coba cek ya paling enggak kalau enggak malam ini ya besok lah. Coba saya perbaiki dulu bisa atau enggak. Nanti kalau misalkan bisa, coba tak absen mandiri ya sesuai dengan yang masuk kemarin. Nanti kalau misalkan teman-teman belum masuk, nanti silahkan bisa konfirmasi nanti. Gitu aja, lebih mudah. izin tanya Ya. Pak. Pak, kalau misalnya karya saya sudah jadi, apakah bisa langsung dikirim atau nunggu ada waktu, Pak? Nah, nunggu Itu gimana, tugas Pak? 4 yang buka dulu. Oh, baik, Pak. Berarti nunggu sampai tugas 4 selesai, habis itu baru dikirim Ya. karya mulainya. Dan nanti untuk Baik. konsultasinya ya lewat WA aja. Lebih Ya, mudah. baik, Pak. Ya, Gitu. baik, Pak. Nanti saya berarti dikirimnya by WA aja, japri aja Ya, gitu ya, Pak? itu jauh lebih mudah. Ya, baik. Oke, terima kasih ya, Pak. Oke. Cukup? Cukup Pak. Oke ya, teman-teman. Terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Siapa? Saya Makasih mohon Pak. maaf. Saya akhiri untuk web pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Ya, Ya, Pak. izin Terima kasih ya, Pak. live dulu. Salam.